semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disayangi Nabi Muhammad SAW, disehatkan badannya, dicerdaskan akalnya, dicantikkan wajah zahir batinnya, dipertemukan jodohnya. Habis itu yang bilang amin muka-mukanya anak umur 14 tahun, udah pengen kawin aja deh. Baru juga Qurannya udah dapat berapa? Adik-adikku sekalian, teman-teman semuanya, cantik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya hanya besar ya. Yang besar itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya antara cantik dalam pandangannya kecil dengan cantik dalam pandangannya besar? Tentu sangat berbeda. Karena berapa banyak orang terlihat cantik dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ia buruk rupa. Pun sebaliknya, ada juga orang yang jelek dalam pandangan manusia tapi cantik dalam pandangannya, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ini ada 4 orang berarti nih. Kelompok pertama cantik pandangan manusia tapi jelek dalam pandangan Allah. Kelompok kedua jelek dalam pandangan manusia tapi cantik dalam pandangan Allah. Kelompok ketiga jelek dalam pandangan manusia, jelek pula dalam pandangan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga di sini nggak ada yang begitu. Amin. Yang cantik di sini cantik pula dalam pandangan Allah. Yang jelek di sini nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek di sini ya. Saya lihatin semuanya cantik-cantik kok. Cuman ada yang cantiknya kelihatan, ada yang kurang kelihatan. Semuanya cantik. Kemudian kelompok yang keempat, ini yang semoga kita semua menjadi salah satunya, adalah cantik dalam pandangan manusia pun pula cantik dalam pandangan Allah. Saya kasih contoh masing-masingnya. Cantik dalam pandangan manusia tapi jelek dalam pandangan Allah, namanya Ummu Jamil. Siapa tuh? Bininya Abu Lahab. Udah kenal? Bingung jawabnya. Kalau bilang udah, ditanyain kenalannya di mana? Mau bilang belum. Selama ini pelajarin apa aja? Ummu Jamil, adik-adik saudaraku sekalian, itu julukan untuk seorang perempuan yang dianggap sebagai ratu kecantikan kota Mekah. Artinya ibu, ratu, pimpinan. Sebagaimana pimpinan-pimpinan sesuatu biasanya memang disebut ibu, ibu kota, pimpinannya semua kota kan gitu. Nah ini ratunya, ibunya, Jamil kecantikan. Jadi ratu kecantikan. Terkenal cantik, siapapun melihatnya akan tahu bahwa dia memang orang cantik. Adik-adik pernah dengar istilah cantik itu kan relatif? Sering ya? Saya pernah bilang itu juga, cantik itu kan relatif. Dijawab sama laki-laki, cantik relatif itu kalau
kalau tidak sangat cantik. Tapi kalau sangat cantik semuanya sepakat. Sama, jelek juga relatif. Kalau tidak sangat jelek. Kalau udah jeleknya parah, alhamdulillah ya. Itu teman-teman sekalian semuanya bakal sepakat. Nah, ini jadi Ummu Jamil adalah orang yang disepakati oleh semua orang bahwasanya dia adalah perempuan yang cantik. Sama kayak semua orang sepakat bahwa Nabi Yusuf adalah laki-laki yang paling ganteng, yang paling cakep, semua sepakat. Nabi Muhammad cakep, semua sepakat. Gitu. Jadi nggak relatif lagi kalau udah menjadi sangat. Nah, Ummu Jamil nih cantiknya kelewatan. Cantiknya pakai banget. Teman-teman sekalian, tapi yang cantik cuman rupa wajahnya aja. Hatinya tidak. Kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Cantik rupa wajahnya aja, tapi hatinya dia biarkan busuk. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablun. Celakalah engkau wahai Abu Lahab, sungguh-sungguh celaka. Tidak bermanfaat hartamu, tidak bermanfaat anakmu. Dia akan masuk, Abu Lahab ini akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar sama bininya. Hammalatul hatab, tukang bawa kayu bakar, fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali yang mengikat. Teman-teman sekalian, Ummu Jamil adalah perempuan berkelas, bukan tukang bawa kayu bakar. Kamu jangan salah, Ummu Jamil itu kalau istilah perempuan zaman sekarang, kalangan sosialitanya Mekah, yang bawa tas branded gitu. Kalau istilah orang zaman sekarang, dari ujung rambut ke ujung kaki cantik semuanya, pakai pakaian yang terbaik karena memang salah satu dari orang-orang kaya yang ada di kota Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang hammalatul hatab. Waktu turun ayat itu masih belum ketahuan makna hammalatul hatab itu apa. Apalagi makna biji diha hablum min masad. Di lehernya ada tali yang mengikat. Teman-teman sekalian, waktu turun ayat itu, dan ayat ini turun di awal-awal kenabian, awal bi'tsah, awal Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai seorang rasul. Nabi kumpulkan keluarganya Bani Hashim, Bani Muttalib. Nabi kemudian bilang, apakah apabila kalian aku beritakan bahwa di balik gunung ini akan keluar pasukan, akan keluar di balik gunung ini ada pasukan gitu yang akan menyerang kota Mekah. Amusotikia, kata Nabi, apakah kalian akan percaya sama saya? Katanya keluarganya, ma jarrabna minka kadziba, kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Artinya kabar apapun yang kamu bawa pasti benar. Kata Nabi Muhammad, fa ana mursalun min indillah, maka aku kabarkan kepada kalian bahwa aku adalah Rasulullah yang Allah utuskan kepada kalian. Semuanya lagi pada mikir, ini Muhammad ngaku jadi nabi, percaya apa nggak percaya? Mungkin apa nggak mungkin? Iya apa nggak iya? Masih lagi mikir, kecuali Abu Lahab. Oh, dek, Abu Lahab langsung tunjuk tangan, ngomong sama Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Katanya Abu Lahab, ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Kurang ajar kamu
ngomong kosong ini, yang gak ada kebenarannya. Kamu lagi halu terus ngajakin kita kumpul semua untuk mendengarkan kehaluan kamu. Ada jangan-jangan untuk kebohongan macam ini kan kau kumpulkan kami. Nabi gak jawab, sedih hati Nabi. Subhanallah, adik teman-teman saudara sekalian, Nabi gak jawab. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau dibully orang gak usah dijawab. Kalau disakiti sama orang gak usah dijawab. Itu cirinya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad. In khusima yasmut wala yujawib. Nabi itu kalau khusim, kalau dimusuhin sama orang, dikata-katain orang, ditengkarin orang, dibully orang, yasmut, beliau akan diam, wala yujawib, gak akan dijawab. Dek, Nabi pernah dicaci maki orang. Nabi lagi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi diem aja, Nabi senyum aja, Nabi dengerin aja. Orang itu ngomong terus, kamu nih Bang Muhammad dasar, udah sampai nggak jelas deh. Orang kalau lagi marah kan omongannya apaan sampai nggak jelas. Betul nggak? Nabi diem aja. Yang nggak tahan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar maju, kemudian dijawabin, jangan sembarangan kamu ya. Begitu Sayyidina Abu Bakar maju terus bilang jangan sembarangan kamu ya, nabinya malah pergi. Nabinya pergi, Sayyidina Abu Bakar, Rasul jangan tinggalin saya, ditinggalin. Orang itu Sayyidina Abu Bakar mengikuti Nabi Muhammad. Lima taraktani ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan aku wahai Rasul? Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, ketika orang tadi mencaci maki aku tidak menjawabnya. Akan tetapi ada malaikat-malaikat yang aku lihat menjawab dia. Ketika kamu maju untuk menjawab dia, malaikatnya pergi. Maka aku pun ikut pergi bersama dengan perginya malaikat tersebut. Jadi kalau kamu lagi dibully orang, lagi dikatain orang, lagi disumpah serapahin sama orang, pilih aja. Mau kamu yang jawab atau biarin malaikat yang jawab. Tapi gak usah kamu omongin, sorry ya saya gak mau jawab, biarin malaikat yang jawab kamu. Ya gak kena gitu deh. Adik-adik sekalian saya muliakan, Nabi gak jawab, tapi lihat bagaimana balasan Allah kepada Abu Lahab. Dan kalian kalau bayangin Abu Lahab, itu jangan kamu bayangin Abu Lahab itu jelek. Kamu salah kaprah. Abu Lahab ini termasuk dari kelompok orang yang pertama, yang cakep di mata manusia tapi jelek di mata. Karena itu suami istri, dua-duanya sama-sama cakep. Makanya Abu Lahab itu deh, namanya bukan Abu Lahab aslinya, tapi orang semua menjulukinya dengan panggilan Abu Lahab. Kenapa? Li'anna wajhu yatalahab, karena wajahnya menyala-nyala. Orang Arab tuh kalau bilang, ih, cakep banget, mukanya nyala. Kalau ngomongin orang jelek, mukanya padam, mukanya redup, mukanya gelap. Itu maksudnya itu nggak cakep gitu. Nah ini Abu Lahab, dari cakepnya orang sampai manggilnya sebagai dzu wajhin yatalahab, orang yang memiliki wajah yang menyala-nyala dari gantengnya. Jadi Abu Lahab ganteng, istrinya cantik, anaknya cakep-cakep semuanya. Itu keluarga cakep semua, nggak ada yang jelek. Ada deh sekalian, makanya salah satu anaknya tuh ada yang namanya Zainab. Ada anaknya Abu Lahab namanya Zainab.
Wah berarti jelek dong nama Zainab. Jangan salah. Nama istri Nabi juga ada yang Zainab, nama putri Nabi juga Zainab. Nama itu memang nama yang masyhur, nama yang terkenal. Sekarang juga sih ya. Itu anaknya Abu Lahab sama anaknya Ummu Jamil ini yang namanya Zainab dianggap sebagai perempuan paling cantik di kota Mekah, kembangnya kota Mekah. Masuk Islam, kemudiannya masuk Islam nih yang Zainab ini. Teman-teman saya sekalian, ini perempuan Zainab ini yang waktu itu pernah hampir nyaris dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang membuat Sayyidah Fatimah marah, yang membuat Sayyidah Fatimah kesel. Kemudian dia ngadu sama Nabi Muhammad SAW, curhat Sayyidah Fatimah. Tapi jangan dikira curhatnya Sayyidah Fatimah kayak curhat kita. Pokoknya gak mau. Masa Ali mau kawin lagi? Gitu. Itu yang kabarnya Nabi Muhammad ketika dengar itu, teman-teman saya sekalian, di Madinah ya, di Madinah. Nabi langsung masuk masjid. Kemudian Nabi Muhammad berkhutbah. Salah satu ucapan beliau, Fatimah bid'atun minni. Kata Nabi Muhammad, Fatimah adalah bagian dariku. Menyakiti hatiku. Apa yang membuat sakit hatinya? Menyakiti hatiku apa yang membuat sakit hatinya. Dan membahagiakan aku apa yang membuat bahagianya dia. Oh, Nabi sangat marah. Kata Nabi Muhammad, aku tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Artinya Ali mau kawin lagi boleh aja. Poligami kan sesuatu yang dihalalkan sama Allah. Akan tetapi tidak mungkin rasanya untuk mengumpulkan dalam satu rumah, maksudnya dalam satu bingkai pernikahan, anaknya nabinya Allah dengan anaknya musuhnya Allah. Oh, udah tuh. Sayyidina Ali begitu dengar kayak begitu, aku tidak akan pernah menikah selama Sayyidah Fatimah masih bersama denganku. Maksudnya selagi masih ada Sayyidah Fatimah. Makanya Nabi Sayyidina Ali itu tidak mendua ketika bersama dengan Sayyidah Fatimah. Tidak dengan Zainab, tidak pula dengan perempuan-perempuan yang lain. Habisnya Sayyidah Fatimah meninggal, baru Sayyidina Ali kemudian menikah lagi dengan beberapa orang perempuan, tapi tidak juga menikahi Zainab. Nggak pernah menikahi Zainab, walaupun sesudah wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra karoman wa ta'timan, karena Sayyidina Ali memuliakan dan menghormati Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nih Ummu Jamil, ya, dua-duanya sama-sama cakep. Abu Lahab ini kan sama Ummu Jamil. Mereka ngata-ngatain Nabi, Nabi diam. Nabi diam. Tapi Allah kemudian yang balas. Habisnya Abu Lahab pergi, kumpulan itu pergi, Nabi dapat wahyu, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Celaka kamu Abu Lahab, sungguh-sungguh celaka. Ngomongnya sekali doang, tabbat laka ya Muhammad, sama Allah dijawabnya dua kali double. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabnya ada dua, tabbat di depan sama tab di belakang. Teman-teman saya sekalian, Allahnya jawabnya udah dua kali double dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Habis gitu, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak akan manfaat hartamu Abu Lahab. Kalau kamu ngerasa kaya sekarang ini, tapi kamu harus tahu hartamu enggak akan manfaat apa-apa. Wa ma kasab, dan anak-anakmu enggak akan manfaat apa-apa. Saya sadaran datalahab, kamu akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wa imra'atuhu, membini kamu sekalian, si Ummu Jamil, hammalatal hatab, tukang bawa kayu bakar, fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali yang mengikat. Adik-adik saudara sekalian, ngomongnya sekali
Allah jawabnya double. Dia ngomong cuma nama Nabi Muhammadnya doang. Celaka kamu emang dasar Muhammad. Abu Lahab gak lagi ngomongin anak-anaknya Nabi. Abu Lahab gak lagi ngomongin istrinya Nabi Khadijah. Abu Lahab gak lagi ngomongin hartanya Nabi. Gak ada yang lagi diomongin kecuali Nabi Muhammadnya. Tapi Allah ketika murka, Allah ketika marah, Allah bawa semuanya jadi terlaknat, semuanya jadi celaka, semuanya jadi hancur. Adik-adik saudara sekalian saya muliakan, harta kamu gak manfaat, anak kamu gak manfaat, bini kamu sekalian bakalan masuk dalam neraka semua. Ini ngajarin sama kita. Kita kalau dibully, diam aja. Sebab kalau kamu tercinta di sisi Allah, ketika ada yang menyakiti kamu, Allah membalasnya gak tanggung-tanggung. Itu satu. Sama yang kedua, jangan berani bully orang. Jangan berani nyakitin orang. Kalau orang itu tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, hancur kita, Dek. Hancur kita, Bu. Dan bukan main-main, yang hancur bukan cuma kita. Keluarga kita bisa ke bawah, harta kita bisa ke bawah, anak-anak kita bisa ke bawah, dan dunia akhirat bukan cuma di dunia nggak manfaatnya, akan tetapi sampai di negeri akhirat neraka sebagai tempat kembalinya. Naudzubillah min dzalik. Katanya Nabi Muhammad SAW, inna kasral qalbil mu'min asyaddu 'inda Allah min kasril Ka'bah hajaran hajara. Sesungguhnya menyakiti hati seorang mukmin lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Maka Dek, ada di kelasmu yang kurang pinter, jangan dikatain. Ada di kelasmu yang kurang nyambung, kalau diomongin apa-apa suka kulalit. Suka delay. Delaynya lama, yang lain udah pada ngerti, dia sendirian belum ngerti. Habis itu ketawanya paling belakangan. Jangan dibully. Jangan dikatain, jangan disakiti. Tapi dia gak sakit hati kok Ustazah. Dalamnya lautan, bisa ditahu dalamnya hati orang. Siapa yang tahu? Kelihatannya dia gak sakit hati, tapi dia, kamu gak tahu aja. Kalau malam dia angkat tangan, ya Allah, tuh ya Allah, yang tadi pagi ngatain saya. Hati-hati ya Dedek saudara sekalian, jangan sampai kayak Ummu Jamil. Habis turun ayat itu, Ummu Jamil besokannya dia pergi cari Nabi Muhammad. Ini poinnya nih adik-adik. Tidak cantik dalam pandangan Allah, walaupun cantik dalam pandangan manusia, bisa berakhir kayak begini. Naudzubillah min dzalik. Ini poinnya. Dengerin yang benar. Besokannya dia datang nyari Nabi Muhammad. Habisnya turun ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab itu. Dia kemudian dengar kabar Nabi Muhammad lagi ada dalam masjid, maksudnya dekat masjid, dekat Ka'bah, daerah sana. Jadi dia pun nyari, dia dapat kabar Nabi Muhammad lagi pergi sama Abu Bakar, lagi di dekat Ka'bah. Dicariin, bener aja, dia lihat dari kejauhan Abu Bakar. Teman-teman saya sekalian, waktu itu Sayyidina Abu Bakar lagi ngobrol berdua sama Nabi Muhammad SAW. Berdua sama Nabi Muhammad SAW, ada pada depan. Lagi cerita-cerita, nih gimana nih progres dakwah kita nih Abu Bakar. Iya Rasul, Utsman masuk Islam. Oh bagus, Sayyidina Utsman bin Affan masuk Islam dengan dakwahan Sayyidina Abu Bakar. Nah Sayyidina Utsman
Itu teman-teman sekalian, karakternya para sahabat kan beda-beda. Kalau teman-teman pelajari sejarah, nah ini adik-adik pesantrenan ini kan punya banyak waktu buat belajar. Ini dek saran saya, kalau kamu memiliki ketertarikan terhadap sejarah siapa aja, terutama sejarah-sejarah Islam, kamu kenali karakternya. Itu akan membuat kamu mengerti jalannya sejarah, sehingga nantinya kamu tidak mudah untuk ditipu oleh pernyataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena zaman sekarang ini ada banyak orang yang mengatakan dirinya paling Islam, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, tapi mencaci maki sahabat. Ada yang kayak begitu. Ada sebaliknya, mereka cinta sama para sahabat, tapi mereka mencaci maki dan tidak suka, gak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Kalau kalian mempelajari sejarah dengan mempelajari karakter dari tiap orang-orang yang kalian pelajari, akan membuatmu paham bahwasanya sahabat mulia, keluarga Nabi Muhammad mulia karena karakter dalam diri mereka cantik-cantik, hatinya cantik-cantik. Para sahabat Nabi, para keluarga Nabi adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semuanya adalah manusia-manusia yang cantik, hamba-hamba Allah yang cakep-cakep dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, saudaraku sekalian, si Ummu Jamil cantiknya mukanya doang. Dia datengin Sayyidina Abu Bakar, lagi ngobrol nih Sayyidina Abu Bakar menabi tentang progres dakwah dan lain-lainnya. Ummu Jamil datang, cuman pandangannya mengarah kepada Sayyidina Abu Bakar aja, tidak mengarah kepada Nabi Muhammad. Padahal dia lagi nyari Nabi Muhammad. Dia datang ke situ bawa batu gede sebesar kepala orang. Batunya. Abu Bakar, di mana tuh teman kamu Muhammad? Sayyidina Abu Bakar kan bingung. Dia liatin Ummu Jamil, dia liatin Nabi Muhammad depan dia. Sayyidina Abu Bakar liatin lagi. Di mana tuh teman kamu Muhammad? Inni sami'tu annahu qad hajani. Saya dengar dia udah ngata-ngatain saya. Saya dengar dia katanya udah bawa syair, yahju itu ya, bawa syair yang menjelek-jelekan saya. Maksudnya ayat Al-Quran tadi itu, tabbat yada Abi Lahabin wa tab itu tadi. Dia bilang, kalau aku lihat dia wahai Abu Bakar, aku akan pukulkan kepalanya dengan batu ini. Sayyidina Abu Bakar yang lihat, cakep-cakep, psikopat. Dia masih mau ngeprokin kepala orang pakai batu. Waduh, ini gimana sih nih? Saudara sekalian, udah tuh ngomong dengan sampai keringetan mukanya gitu, dengan membabi buta, kemarahan yang luar biasa, mukanya merah, keringetan mukanya. Bilangin tuh sama temen kamu Muhammad itu, kalau sampai aku ketemu sama dia satu hari, aku akan pukul kepalanya dengan batu ini. Nabinya di depan Sayyidina Abu Bakar senyum aja. Nabi liatin Ummu Jamil, senyum aja Nabi. Habis itu dia pergi. Sayyidina Abu Bakar tinggal bingung aja. Kata Sayyidina Abu Bakar, Dek, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, nama jarab, emang dia nggak ngelihat engkau ya Rasulullah? Maratka, dia nggak lihat engkau ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad alaihissalam, kaifa ra'ani al-ainul umya. Bagaimana dapat melihat aku? Bagaimana dapat melihat aku? Mata yang buta. Cantik ngelihat, tapi dalam pandangan Allah dia nggak cantik. Dia adalah seorang perempuan jelek yang buta hatinya. Adik, cantik dalam pandangan manusia,
tapi jelek dalam pandangan kalian semua. Jangan ada yang menjadi salah satu di antara mereka. Na'udzubillah. Jadi jangan cuma minta cantiknya batin, cantiknya wajah. Jangan cuma minta cantiknya muka. Kenapa sih Islam kok nggak boleh kita operasi plastik? Saya kan juga kepengen mukanya kayak artis-artis Korea. Dek. Udahlah, aturan Allah itu yang terbaik. Kalau lagi ngaca disyukurin aja. Kalau saya perhatiin cakep juga saya. Gitu aja. Lagian kita nih ya, kalau dibikin terlalu cakep serem. Takut nggak bisa sama fitnahnya. Ada fitnahnya kecantikan kan? Jadi saya tanyain, mohon maaf. Yang jadi perempuan nggak benar, simpenan om-om. Cakep-cakep apa jelek-jelek? Secara mukanya cakep-cakep apa jelek-jelek? Cakep. Kalau jelek gak ada mau om-om nyimpen dia. Barang jelek kan dibuang. Jadi kalau lagi ngaca nih, kenapa hidung gak mancung? Bilang aja alhamdulillah hidung gak mancung. Aman dari menjadi simpenan om-om. Alhamdulillah. Karena muka yang luar ini dek, tampilan kita yang luar ini udah gak bisa diperbaiki secara tohir. Artinya ya udah terima aja gitu. Malah aneh dah kalau kemudian kamu mau ubah-ubah gitu ya. Alisnya dikikir, tiap pagi ngebentukin alis, pas lagi sedih ada keluarganya yang meninggal, lupa sama urusan alis. Pas orang lihat kaget semua. Akhirnya bisa lihat tuyul, katanya gitu ya. Orang kalau nggak punya alis bisa lihat tuyul loh. Ya Allah. Udahlah dek, udahlah. Cantik yang fisik ini kita hanya perlu jaga. Maksudnya ya cuci muka. Jangan biarin mukanya jerawatan, nggak penting. Muka dalam pandangan Allah. Yang penting hatinya seperti apa. Jadi saya nggak mau ngurusin dah. Udah aja nggak usah dicuci. Bilangin sama orang, kamu jangan gitu dong, tuh mukanya udah kotor, ada jerawat, ada bisul, ada. Nggak gitu juga, kita rawat, kita jaga sebagai bentuk dari rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah masih dikasih muka, ya enggak? Alhamdulillah kan. Jadi teman-teman sekalian tuh kelompok pertama, cantik di hadapan manusia tapi tidak cantik di hadapan Allah. Sampai nggak bisa melihat Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad dalam pandangan matanya di depannya dia nggak bisa lihat Nabi Muhammadnya. Gimana di akhirat? Orang yang di dunia Nabi Muhammad di depan dia jadi nggak bisa lihat, apalagi nanti di akhirat. Nah adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu hanya dijadikan cantik secara zahir, kamu hanya peduli dengan kecantikanmu secara zahir, lupa bahwa ada kecantikan yang lain yang membuatmu bisa melihat kebaikan, yang membuatmu bisa melihat keindahan-keindahan, yang membuatmu bisa merasakan hal-hal baik yang ada di antara sekitarmu.
cantiklah secara batin. Yang keduanya nih, kelompok kedua nih, dek jelek dalam pandangan orang, tapi dia cakep dalam pandangan Allah. Ada yang kayak begitu, ada. Mau contoh laki-laki, contoh perempuan. Zarqa namanya. Siapa itu? Perempuan, mak-mak, umurnya udah di atas 50-an tahun. Badannya gede, pendek, gemuk, hitam. Hidup sebatang kara, miskin. Secara pandangan manusia jelek. Gak ada orang mau kenal sama dia. Gak ada yang cukup peduli keadaan dia. Kalau dia datang di satu acara kawinan, palingan adanya di belakang. Ngapain? Cuci piring. Kalau dia gak ada juga yang nanyain, si Mpok Zarqa kemana ya? Gak ada. Lalu wala aleh, gak dianggap, teman-teman saya sekalian, gak dianggap. Kesian benar Zarqa. Akan tetapi bersama dengan fisiknya yang gak cantik, bersama dengan badannya yang gak cantik, bersama dengan kekayaannya yang gak ada, karena memang dia sangat miskin, tapi dia punya sesuatu yang cantik dalam pandangan Allah. Apa itu? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Habis dia masuk Islam, rumahnya dia tuh deh di pinggiran kota Madinah, jauh, naik mobil. Kalau zaman sekarang jauh, kalau naik motor mesti pakai helm. Zarqa satu hari dia bilang, ya ampun, kangen, Nabi kapan ya Nabi kemari ke kampung kita. Ya Allah, apa kabarnya ya Nabi? Ngapain gak saya aja yang kesana? Tapi kan saya kan udah tua, badan gede. Gimana ya? Udah bismillah. Kangen Nabi. Berangkat Zarqa dek. Pergi. Jalan sejam, 2 jam, 3 jam, jalan kaki. Nyampe juga Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi itu nyambung sama rumah Nabi. Jadi di Masjid Nabawi itu arah belakang, maksudnya arah imam tuh, itu ada pintu yang langsung masuk ke rumah Nabi Muhammad. Nabi ada di dalam karena waktu antara zuhur ke asar. Si Zarqa, habis Zarqa sholat sendirian dia, zuhur karena nyampe nya di situ udah habis zuhur. Habis itu Zarqa nungguin Nabi di sof depan gitu. Sepi masjid, nggak begitu banyak orang, tapi ada juga gitu orang. Zarqa liatin aja. Dan jangan bayangin Masjid Nabawi udah cakep kayak gitu ya deh. Lantainya aja nggak dikasih apa-apa, lantainya masih tanah. Dinding-dindingnya juga dinding tanah. Itu makanya ada cerita ada orang kencing di masjid kan karena memang masih tanah, jadinya kan masih bisa nyerap gitu. Zarqa lagi nungguin aja Nabi gitu, mudah-mudahan Nabinya keluar. Kenapa nggak ketuk pintu? Karena Zarqa cantik hatinya. Zarqa ngerasa nggak adab saya ngetuk pintu rumah Nabi Muhammad. Padahal udah jalan 3 jam dari rumah. Padahal dia jalan terseok-seok, capek setengah mati. Datang ke situ mau ketemu Nabi, pengen lihat Nabi Muhammad. Tapi nggak berani mengetuk pintu. Kenapa? Hatinya cantik. Zarqa hatinya cantik, gak berani sekedar ngetuk pintu rumah Nabi. Walaupun mukanya gak cantik. Jamil mukanya cantik, tapi bahkan berani mau memukulkan batu ke kepala Nabi Muhammad SAW.
Kita lihat nih, hatimu cantik apa nggak cantik? Coba gimana mau orang? Kalau lagi kesel-kesel nampar berani nggak? Pengen nggak? Berani nggak? Nggak. Pengen nggak? Nggak. Ya Allah. Zarqa sekedar ketuk pintu rumah Nabi nggak berani. Cantik hatinya, akhlak. Dia punya kecantikan hati, punya kecantikan akhlak, kecantikan budi pekerti. Lagi nungguin Nabi kayak begitu, dikelihatan ada sampah di masjid, ada kotoran nempel di dinding. Oh ya Allah, mulai Zarqa bersih-bersihin, sapu-sapu Zarqa. Lagi tengahan Zarqa mulai sibuk nyapu, tahu-taunya ada yang melintas di samping Zarqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Aduh, Zarqa deg-degan. Aduh, Zarqa rasanya luar biasa. Bukan naksir secara laki-laki perempuan naksir sama laki-laki gitu, bukan yang gimana ya kalau saya dikawin sama Nabi, gak gitu. Deg-degannya Zarqa deg-degan iman, deg-degannya Zarqa deg-degan cinta karena Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawakan wahyu. Deg-degannya Zarqa karena bertemu dengan seseorang yang akan dapat menuntun Zarqa menuju surganya. Ini deg-degannya Zarqa nih. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi Zarqa deg-degan. Nabi kemudian nanya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Saya sedang menunggumu wahai Rasul. Tapi saya kemudian lihat ada sampah di sini, jadi saya nyapu. Makasih. Kamu mau ketemu saya datang dari mana, kata Nabi? Dari Citayam. Dari kampung lah yang pasti. Teman-teman sekalian, Nabi kemudian nanyain, siapa namamu, Bu? Zarqa, Rasul. Zarqa? Iya Rasul. Doakan saya Rasul. Didoain. Makasih Rasul. Dah, habis itu Nabi pergi. Zarqa pulang, berbunga-bunga hatinya. Ntar berapa hari lagi, ya Allah kangen sama Nabi. Zarqa datang lagi ke masjid. Kali ini lengkap dengan bawa sapu. Niatnya mau khidmah kepada Nabi Muhammad, khidmah kepada masjid, khidmah kepada Nabi, khidmah kepada Islam. Udah tuh. Habis itu Zarqa sering ada di masjid Nabi Muhammad buat bersih-bersih. Tar bersihin depan, tar bersihin belakang. Nih adik-adik nih yang cantik-cantik hatinya nggak perhitungan sama pekerjaan. Yang cantik-cantik hatinya nggak perhitungan sama khidmah. Ih, enak aja. Yang disebut kenapa sih dia doang, padahal kan saya yang banyak kerjanya. Nggak ada. Orang yang cantik hatinya nggak gitu. Mereka akan ringan berkhidmah. Nyumbang sana, nyumbang sini, nggak kepengenan namanya disebut. Nggak apa-apa, orang nggak ada yang tahu. Sebab Allah tahu. Sebab Rasulullah tahu. Wa qul i'malu, kata Allah dalam Al-Quran, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kalian, niscaya perbuatan kalian akan diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah tahu. Dek, Rasulullah tahu. Di saat kamu bangun malam-malam, kemudian menghafalkan Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, beristighfar, berdoa, gak ada yang tahu, Allah tahu.
Di saat teman-teman yang lain udah pada pulang, kamu masih rapi-rapiin ruangan, kamu masih bersih-bersihin, walaupun bukan jadwal tiket kamu. Gak ada yang tahu, atau ada yang tahu pun juga gak peduli. Tapi Allah tahu dan Allah peduli. Nabi Muhammad tahu dan Nabi Muhammad peduli. Teman-teman sekalian saya muliakan, tuh Zarqa kadang-kadang ketemu sama Nabi, kadang-kadang gak ketemu sama Nabi. Kadang-kadang disapa sama Nabi, kadang-kadang gak disapa sama Nabi. Kadang-kadang gak lihat Nabi Muhammad, kadang-kadang Zarqa bisa lihat Nabi Muhammad. Kadang dari dekat, kadang dari jauh. Tapi semuanya Zarqa bahagia dengan cintanya kepada Nabi Muhammad. Dek, satu waktu lama Nabi gak ketemu masih Zarqa. Habis selesai sholat Nabi keingetan gitu sama si Zarqa itu, kok lama ya saya gak ketemu sama dia. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu gitu. Nabi kemudian nanya, man minkum ra'a Zarqa? Kata Nabi gitu sama jamaah nih, orang selesai sholat, siapa dari kalian yang ketemu sama Zarqa? Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Sahabat malah gini, Zarqa siapa sih? Tahu udah siapa ya? Kali masih keluarga Nabi kali ya? Zarqa siapa sih? Gak ada yang kenal. Nabi ulangi lagi, man minkum ra'a Zarqa? Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa atau tahu kabarnya Zarqa? Kasih tahu saya, kata Nabi. Gak ada yang tahu deh. Itu ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang sholat sama Nabi Muhammad, gak ada satupun yang tahu. Ini ya, betapa memang ketidakpedulian kita terhadap orang-orang kayak tukang sapa. Itu memang penyakit nih buat kita semuanya. Nabi Muhammad peduli sama siapapun, bahkan sama Zarqa. Akhirnya ada sekalian, Nabi kemudian bilang, itu loh perempuan yang suka datang dan nyapu di masjid kita. Oh, itu namanya Zarqa. Zarqa. Tapi nggak ada yang tahu juga kabarnya gimana. Ada seorang pemuda di belakang, dia bilang, oh itu Rasul yang suka kadang-kadang gini gitu. Iya, kata Nabi Muhammad. Apa kabarnya itu? Innaha matat ya Rasulullah. Dia udah meninggal wahai Rasul. Nabi merah mukanya karena marah. Jadi ada sekalian, kalau dibilang Nabi nggak pernah marah salah. Nabi tidak pernah marah untuk diri beliau sendiri. Itu betul. Nabi itu kalau dia apa-apain nggak marah. Itu betul. Digituin nama si Jamil, cerita yang tadi, Nabi marah? Nggak marah. Nabi nggak marah. Tapi Nabi Muhammad marah untuk Allah. Nabi Muhammad marah untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya Zarqa. Nabi tahu Zarqa dicinta di sisi Allah. Zarqa cantik dalam pandangan Allah, sehingga ketika orang semua gak ada yang peduli sama Zarqa, Nabi marah. Kata Nabi Muhammad, halla tukhbiruni hatta usalli alaiha? Kenapa waktu kamu tahu Zarqa meninggal dunia, kamu gak kasih tahu saya? Saya mau datang nyolatin Zarqa, kata Nabi. Dia nunduk, sahabat ini tadi, pemuda ini, terus dia bilang, "Adirni ya Rasulullah, maafkan aku Rasul. Aku tidak memberitahumu karena satu, aku nggak tahu. Satu, rumahnya jauh wahai Rasul, di kampung sebelah. Maksudnya di kampung lain gitu, bukan di kota Madinah. Jalan 2 jam, 3 jam, kan kayaknya ngerepotin banget gitu. Kalau ngasih tahu Nabi." Dia bilang, satu, rumahnya jauh. Yang kedua, maafkan aku Rasul, aku tidak tahu bahwa kau mengenalnya. Masuk di akal juga. Dan Nabi menerima alasan. Teman-teman saya sekalian, ini Nabi karena hatinya baik, jadi Nabi itu menerima alasan orang. Iya, masuk akal juga kan alasan. Nabi gak kemudian, ya tapi kan seharusnya kamu ngasih tahu aku. Gak gitu. Kita kan kadang kalau lagi marah ya, gak bisa nerima alasan orang.
Betul apa enggak? Ya, pokoknya kamu sekali salah salah, udah salah salah. Tapi kan saya waktu itu nggak bisa salah pokoknya. Tapi waktu itu lagi nggak bisa, pokoknya salah salah udah salah. Kalau lagi marah nggak bisa terima alasan orang. Siapa yang kayak gitu? Saya. Aku nggak deh. Siapa yang kalau marah suka nggak dengerin orang membuat klarifikasi? Siapa yang suka kayak begitu? Saya. Teman-teman sekalian, si Zarqa, kata Nabi Muhammad, kamu tahu rumahnya, kamu tahu kuburnya, tahu Rasul. Idan dullani ala qabrih hatta usalli alaihi. Sama sahabat tadi nih, pemuda tadi nih, Nabi Muhammad nanya, kamu tahu rumahnya di mana? Tahu Rasul. Kalau gitu tunjukin saya dah rumahnya dia di mana, jadi saya bisa nyolat kuburnya dia di mana, jadi saya bisa nyolatin dia di depan kubur. Baik Rasul. Nabi jalan sama pemuda ini, sahabat udah ngikut. Berapa sahabat yang ngikut? Banyak banget sahabat udah ngikut. Sampai Nabi ngelewatin kampung, orang udah nanya, Nabi mau kemana sih? Mau nyolatin Zarqa. Oh gitu. Udah ikut ya. Jadi rombongan. Nabi jalan dari Madinah udah berapa ratus orang yang ikut, kemudian lewatin kampung, orang sekampung pada ikut, lewatin kampung berikutnya orang sekampung pada ikut, ribuan orang pergi buat mensolati Zarqa. Siapa Zarqa? Bukan siapa-siapa, nobody. Bukan siapa-siapa, la syai. Bukan siapa-siapa. Akan tetapi dia adalah seseorang yang cantik dalam pandangan, hatinya cantik karena punya cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, berkhidmah kepada agama Nabi Muhammad, sehingga Nabi pun berjalan berpuluh-puluh kilometer hanya untuk mensolati Zarqa. Kalau kamu cantik kayak begitu, kalau kamu cantik dalam pandangan Allah seperti itu, dibelain kamu sama Nabi Muhammad, dibelain kamu sama orang-orang mulia di sisinya. Para wali-wali bakal belain kamu, orang-orang mulia bakal mendoakan kamu. Selagi kamu cantik dalam pandangan Allah. Di depan makamnya Zarqa, Nabi Muhammad, Allahu Akbar, ribuan orang-orang di belakang Nabi Muhammad. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca salawat. Allahu Akbar, baca doa, mendoain Zarqa. Ribuan orang dipimpin oleh Nabi besar Muhammad. Kalau kamu cantik dalam pandangan Allah, meskipun kamu buruk rupa dalam pandangan manusia, kamu akan dicari sama Nabi Muhammad sebagaimana Zarqa dicari sama Nabi Muhammad. Adikku sayang, meskipun kamu dianggap bukan sesiapa oleh temenmu, meskipun kamu dianggap bukan sesiapa oleh gurumu, meskipun kamu dianggap bukan sesiapa oleh tetanggamu, bahkan oleh keluargamu sendiri, akan tetapi jika kamu cantik dalam pandangan Allah, hatimu cantik dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, kelak kamu akan dicari sama Nabi Muhammad. Nabi akan mencari
Nomor 3, jelek dalam pandangan manusia, jelek pula dalam pandangan Allah. Kayak siapa nih? Kayak bininya Nabi Lut. Tahu siapa namanya? Ulut. Kayak bininya Nabi Nuh. Tahu siapa namanya? Itu udahlah memang bulut terutama ya. Udahlah jelek gitu mukanya, jelek pula dia. Akhlaknya jelek pula dia. Keadaannya sehingga walaupun jadi bininya Nabi gak akan bermanfaat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kemudian kelompok keempat. Nah, ini yang kita berharap menjadi salah satu di antara mereka. Kelompok terakhir deh, cantik dalam pandangan Allah, cantik pula dalam pandangan manusia. Siapa contohnya? Sayyidah Fatimah Zahra, perempuan cantik rupa, cantik akhlak, cantik budi, cantik semuanya. Masya Allah. Sayyidah Fatimah Zahra. Kata guru saya Habib Umar bin Hafid, dengerin ya, saya mau nyanyi. Kata Habib Umar bin Hafid gini, irtagal bidahan kandakal Fatimah, irtagal bidahan kandakal Fatimah, bintun Nabil Mustafa anwaruna daimah, bintun Nabil Mustafa anwaruna daimah. Irtah gelbi, hati saya tenang, hati saya rileks. Ida haqqad dzakar Fatimah, kalau ada seseorang yang sebut-sebut nama Sayyidah Fatimah. Kata Habib Umar, bintun Nabil Mustafa, dia adalah putri baginda Nabi besar Muhammad. Anwaruna daima, cahaya kita yang berketerusan dunia akhirat. Sayyidah Fatimah cantik secara zahir, secara fisik. Tidak ada siapapun yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah nggak cantik, nggak ada. Sejarah semua mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah cantik. Nah, bapaknya Nabi Muhammad kok dek, bayang, iya kan? Orang paling cakep yang ada di antara seluruh manusia. Basyarun lakal basyar, kaliyakut bainal ahjar. Nabi Muhammad itu manusia tapi gak kayak manusia, kayak batu permata di antara batu kerikil. Nah itu kan batu permata seujung jari sama kerikil satu truk, tetap aja lebih berhargaan batu permata meskipun seujung jari. Dan Nabi Muhammad alaihissalam cakep luar biasa. Bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Sayyidah Khadijah, perempuan cantik. Jadinya dua-duanya sama-sama cakep, sama-sama cantik. Ya akhirnya lahir putra-putrinya Nabi Muhammad itu gak ada yang jelek. Terutamanya perempuan agung, manusia mulia yang seperti tadi saya sampaikan waktu cerita tentang siapa tadi, Jamil, bahwasanya Sayyidah Fatimah ini katanya Nabi Muhammad, bid'atun minni, bagian dariku, separuh aku. Coba tuh ya, Nabi Muhammad tuh 1400 tahun yang silam, tapi ucapan-ucapannya itu sampai sekarang keindahannya nggak luntur. Bahasanya tuh nggak pernah jadi bahasa yang norak. Ada serius sekali ya. Ini kan kayak zaman sekarang ya, kita punya bahasa-bahasa yang kalau orang
10 tahun atau 20 tahun yang lalu hidup, agak bingung dengernya, ada istilah-istilah yang mereka nggak cukup paham. Nah, bahasa ini nih dianggap keren, tapi nanti kalau udah 5 tahun lagi gitu kan, 10 tahun lagi, orang-orang udah menganggapnya sebagai bahasa yang norak. Betul gak? Kayak misalnya gini, dulu berapa tahun yang lalu ada orang-orang yang sukanya kayak gini, kesian deh lo. Sekarang istilah itu udah jadi yang apaan sih? Kalau ada orang yang ngomong dikit-dikit kesian deh lo, apaan sih kamu? Pada zaman itu berapa tahun yang lalu jadi bahasa yang dianggap keren, bahasa gaul gitu. Kayak zaman sekarang ini kan bahasa gaul, ya enggak? Bahasa gaul zaman sekarang, kalau nyobain makanan seenak ini parah, mau meninggal. Saya bilang alhamdulillah, siapa-apanya anak-anak zaman sekarang banyak ingat mati kalau lagi nyobain makanan. Mau meninggal katanya. Adik-adik saudaraku sekalian, nah ini kan ada gradasi bahasa, ada penurunan bahasa atau ada perubahan bahasa setiap zaman. Tapi bahasanya Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad itu dibilang sahibul jawami, adalah manusia yang salah satu mukjizatnya adalah memiliki kata-kata yang tidak pernah lapuk termakan zaman. Hadisnya Nabi Muhammad adalah salah satu dari mukjizatnya Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena sampai dengan sekarang hadis-hadisnya Nabi Muhammad masih dapat dipaham dan tidak pernah menjadi bahasa yang norak sampai dengan zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku, separuh aku Fatimah. Sampai sekarang aja kita anggapnya, ih keren. Ada nggak diantara yang bapaknya pernah bilang padamu, kamu nak adalah separuh aku? Gak ada kan? Coba lihatin Nabi Muhammad, keren banget loh bahasanya, putrinya teman-teman saya sekalian. Bid'atun minni, bagian dariku, separuh aku, kata Nabi Muhammad. Akan membahagiakan hatiku semua yang membahagiakannya, akan membuat luka hatiku semua yang melukai perasaannya. Masya Allah, Masya Allah. Saudara sekalian, Sayyidah Fatimah cantik zahir batin. Secara fisik beliau cantik, secara tubuh beliau cantik, kulitnya cantik, matanya cantik, hidungnya cantik, alisnya cantik, bibirnya cantik, semuanya cantik. Geraknya cantik, tingkah lakunya cantik, gak gedubrukan kayak kamu gitu, gak berantakan gitu ya. Enggak teman-teman sekalian, cantik semuanya. Tingkah lakunya cantik, senyumnya cantik, bicaranya cantik. Sayyidah kita, Sayyidah Fatimah Zahra, ratu kita sekalian, pimpinan perempuan surga. Jika kamu masuk ke dalam surga, maka pimpinanmu, ratumu adalah Sayyidah Fatimah. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama. Cantik secara zahir adik-adik sekalian, dan cantik pula secara batin. Hatinya hati tercantik. Sampai-sampai dari cantiknya itu, dari cantiknya Sayyidah Fatimah, sampai malaikat suka terhibur, menghibur para malaikat dengan bau wanginya Sayyidah Fatimah. Dek, saya tanya ya, kalau ada orang mukanya cakep gitu, tapi begitu dia ngomong, karbit keluar dari mulutnya, karena nggak sikatan seminggu, misalnya gitu. Karena dia makanannya pete, jengkol segala macem, nggak pernah rawat mukanya, nggak mandi sebulan. Baunya luar biasa. Cantik, tapi bau. Tetap cantik apa jadi nggak cantik? Jadi nggak cantik. Bukan begitu? Kalau saya sih jadi nggak cantik. Ada orang cakep gitu, cakep cara rupanya, tapi begitu deketin, baunya nauzubillah, enggak deh, nggak jadi cantik. Teman-teman sekalian yang saya muliakan,
Sayyidah Fatimah kalau lagi malam, lagi ibadah, atau kalau lagi siang, lagi zikir, atau dia lagi baca Quran, atau dia lagi doa dengan linangan air mata, itu sampai menghibur para malaikat dengan bau wangi beliau yang semerbak di atas langit sana. Sampai malaikat begini, wangi bener di bumi, sebumi semuanya jadi wangi. Adik-adik bayang gak sih? Sebumi sampai semuanya jadi wangi. Atau mereka, cakep banget sih ini, wangi banget sih ini. Apaan sih ini yang wangi? Iya, apaan ini yang wangi? Ada malaikat satu nyeletuk, kayak gak tahu aja. Ini putri Nabi Muhammad Fatimah sedang ibadah kepada Allah. Ibadah tuh ada baunya deh, ada wanginya. Cuman teman-teman kagak bisa nyium. Manusia gak bisa nyium. Sama halnya dengan dosa tuh ada baunya. Alhamdulillah teman kita gak bisa nyium. Katanya Nabi Muhammad, idza kadibal mu'min tanaha minhul malakan min nadmi ma yakhruju min fi. Apabila seseorang sedang berbohong, maka malaikat Raqib Atid menjauh darinya 1 mil karena gak kuat sama busuknya bau mulut yang keluar dari mulutnya. Dosa ada baunya, sebagaimana taat ada baunya. Makanya Nabi Muhammad suka nyebut sholawat kita itu sebagai tib, sebagai minyak wangi yang mewangikan majelis kita. Duduk-duduk majelis ilmu tapi gak diakhiri dengan sholawat, kayak ada acara tapi gak ada wangiannya, jadi kurang wangi. Makanya orang kalau lagi qiyam, lagi makom, suka diedarkan minyak wangi, karena kalau lagi ucap salam sama Nabi memang pantas-pantasnya dalam keadaan wangi. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini Sayyidah Fatimah, dari cantiknya ibadah beliau, sholat beliau, zikir beliau, Quran beliau, doa beliau, itu sampai tercium semerbak wangi di kalangan para malaikat, sehingga membuat mereka menamai Sayyidah Fatimah dengan julukan Az-Zahra. Apa artinya Az-Zahra? Semerbak mewangi bunga. Jadi itu julukan bukan asal-asal orang kasih Zahra gitu. Itu julukan dari para malaikat. Malaikat Jibril cerita sama Nabi Muhammad, kami ini diantara kalangan malaikat menjuluki Sayyidah Fatimah dengan Az-Zahra karena wanginya beliau di saat beribadah itu tercium dan menghibur para malaikat Allah di atas langit sana. Jadi jika dikatakan bahwa taat menimbulkan bau wangi di antara malaikat dan maksiat menimbulkan bau busuk yang tercium oleh hidung para malaikat, pertanyaannya, dirimu sebagai seorang hamba, selama ini kira-kira malaikat mencium darimu aroma yang seperti apa? Wangikah karena ibadahmu? Wangikah karena zikir-zikirmu? Wangikah karena tetesan air matamu ketika bertaubat atas dosa-dosamu? Wangikah karena munajat-munajatmu memanggil-manggil namanya? Atau kerinduan hatimu ketika bersolawat kepada nabinya? Ataukah malaikat selama ini merasa tersiksa dengan aroma busuk ghibah, namimah, fitnah, bohong yang keluar dari mulutmu? Ataukah malaikat, bahkan Raqib Atid, rasanya udah gak betah karena setiap hari kamu lagi dan lagi mengerjakan dosa demi dosa? Cantikkah kamu dalam pandangan Allah? Tergantung dari bagaimana kamu menjalani kehidupanmu di atas muka bumi ini. Cantik
cantiknya hati, cantiknya akhlak, cantiknya pekerti, cantiknya ucapan, cantiknya tingkah laku. Itu adalah kecantikan yang sejati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.